Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan asam sulfat bersama Pak Yoga. H2SO4 atau yang disebut sebagai asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam bervalensi 2. Asam sulfat ini adalah asam dengan daya oksidasi dan daya hidrasi atau mengikat air yang kuat. Beberapa jenis senyawa hidrat asam sulfat bisa dilihat pada tabel. Di situ ada asam sulfat monohidrat yang berarti asam sulfat yang mengikat satu molekul H2O. Pada proses pembuatan asam sulfat dihasilkan pula produk yang disebut sebagai oleum. Oleum adalah asam sulfat yang di dalamnya terlarut gas SO3. Rumus molekul oleum adalah H2SO4SO3. Oleum 20% itu berarti terdiri dari 20% gas SO3 dan 80% asam sulfat. Berikutnya kita akan membahas mengenai sifat asam sulfat. Bisa dilihat pada layar, salah satu sifat asam sulfat adalah higroskopis. Asam sulfat jika diletakkan pada udara terbuka, maka dia akan mengikat molekul air pada udara. Setelah dari sifat asam sulfat, kita belajar mengenai kegunaan dan manfaat asam sulfat. Yang pertama, asam sulfat dengan konsentrasi 53 hingga 56 derajat Baum digunakan untuk industri pupuk. Ada lagi asam sulfat dengan konsentrasi 60 derajat Baum untuk membuat garam asam sulfat dari amonia, logam, untuk membuat asam-asam organik, dan juga digunakan pada industri galvani logam dan juga pelapisan dengan listrik atau elektroplating. Kegunaan yang ketiga untuk asam sulfat dengan konsentrasi 66 hingga 66, derajat Baum digunakan pada industri zat organik seperti pemurnian minyak bumi, pembuatan fenol, dan alkilasi isobutan. Untuk produk yang lainnya, yaitu oleum, digunakan pada pembuatan nitroselulosa, bahan peledak, zat warna organik. Setelah kegunaan dan manfaat, kita belajar mengenai proses pembuatan asam sulfat. Sebelum ke proses pembuatannya, kita belajar mengenai bahan baku. Gas SO2 atau sulfur dioksida yang merupakan bahan baku pembuatan asam sulfat dapat dibuat dengan membakar belerang ataupun senyawa sulfida, misalnya FeS2 atau H2S. Kita akan membahas yang pertama adalah belerang. Bahan baku SO2 dari belerang. Untuk membuat gas SO2, belerang dibakar dalam suatu tungku pembakaran. Reaksinya adalah belerang bereaksi dengan oksigen menghasilkan sulfur dioksida. Berikut adalah bentuk tungku pembakaran belerang. Untuk bahan baku yang kedua, bahan baku SO2 dari pirit atau FeS2. Nah, pirit memiliki rumus molekul FeS2 dibakar di dalam tungku. Reaksi oksidasi atau pembakaran pirit termasuk dalam reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepas panas dan memerlukan suhu yang sangat tinggi, berkisar pada 800 hingga 1200 derajat Celcius dengan udara berlebih. Reaksinya, 4-FeS2 bereaksi dengan oksigen menghasilkan Fe2O3 dan juga SO2 plus kalor atau panas. Berikut adalah bentuk tungku pembakaran pirit. Ada tungku pancar. Yang kedua adalah tungku fluida. Sekarang kita akan membahas mengenai proses bilik timbal. Nah, jadi proses pembuatan asam sulfat itu ada 3 metode. Yang pertama adalah proses bilik timbal. Pada proses ini, gas SO2 dioksidasi oleh NO2 menjadi SO3. Kemudian direaksikan dengan air menjadi asam sulfat. Reaksi keseluruhannya atau reaksi sederhana dari proses pembuatan asam sulfat adalah sebagai berikut.
di mana SO2 bereaksi dengan oksigen dan air menghasilkan asam sulfat. Bahan untuk proses bilik timbal yaitu yang pertama adalah belerang, yang kedua adalah katalis. Nah, katalis di sini yang digunakan adalah gas NO dan juga NO2, dan bahan yang ketiga adalah air. Pada proses pembuatan asam sulfat melalui proses bilik timbal, produk yang dihasilkan memiliki konsentrasi berkisar pada 75 hingga 78%. Berikut adalah peralatan utama pada proses bilik timbal. Yang pertama adalah menara Glover, terbuat dari baja dengan bagian dalam tahan asam. Yang kedua, bilik timbal atau lead chamber, terbuat dari baja yang bagian dalamnya dilapisi oleh logam timbal. Peralatan utama yang ketiga adalah menara Gay-Lussac, terbuat dari bata tahan asam dengan bentuk lebih kecil dari menara Glover tetapi lebih panjang. Proses pembuatan asam sulfat yang kedua adalah proses kontak. Tahapan utama pada proses kontak adalah melewatkan campuran sulfur dioksida dan udara melalui katalis, kemudian diikuti dengan absorpsi sulfur trioksida di dalam asam sulfat yang memiliki konsentrasi 98,5 hingga 99%. Nah, katalis yang digunakan pada proses kontak adalah platina, vanadium oksida, dan juga ferrioksida. Urutan singkat dari proses kontak ialah 1. Pembuatan SO2, kemudian gas SO2 dibersihkan, kemudian SO2 dioksidasi menjadi SO3 dengan katalis vanadium oksida, dan yang keempat mereaksikan SO3 dengan air di dalam menara penyerap atau menara absorpsi. Reaksi singkat pada proses kontak bisa dilihat pada layar. Di situ dihasilkan asam sulfat dan juga oleum. Bahan baku pada proses kontak ialah gas SO2, katalis bisa PT maupun V2O5, dan hasil yang diperoleh adalah asam sulfat dengan konsentrasi berkisar pada 78,5 hingga 99%, dan juga pada proses kontak ini menghasilkan oleum atau asam sulfat yang di dalamnya terlarut gas SO3. Proses pembuatan asam sulfat yang ketiga adalah proses wet sulfuric acid atau disingkat sebagai WSA. Proses ini telah dikenal sebagai proses yang efisien dalam recovery sulfur dari bermacam-macam pemrosesan gas dan menghasilkan katalis asam sulfat yang komersil. Proses ini juga dapat menghasilkan banyak steam tekanan tinggi. Proses WSA atau wet sulfuric acid diterapkan banyak industri di mana penghilangan sulfur dibutuhkan. Berikut adalah reaksi singkat dari proses wet sulfuric acid. Di situ ada 4 tahap, di mana tahap pertama adalah pembakaran, kemudian diikuti oleh oksidasi, hidrasi, dan juga kondensasi. Pada proses wet sulfuric acid, energi yang diproduksi dari reaksi digunakan untuk produksi steam. Energinya mendekati 2-3 ton steam, tekanan tinggi per ton asam yang diproduksi. Berikut adalah perbandingan proses pembuatan asam sulfat dari ketiga proses tadi, yaitu proses bilik timbal, proses kontak, maupun proses WSH. Dilihat dari bahan baku, ketiga proses menggunakan bahan baku yang sama, yaitu sulfur dioksida. Untuk suhu operasi pada proses bilik timbal, suhu operasinya adalah 400 hingga 600 derajat Celcius, proses kontak 400 hingga 500 derajat Celcius, dan proses WSA 420 hingga 440 derajat Celcius. Konsentrasi asam sulfat yang dihasilkan pada proses bilik timbal berkisar pada 77 hingga 79%, proses kontak 78,5 hingga 99%,
sedangkan proses WSA 99 hingga 100%. Untuk katalis yang digunakan, pada proses bilik timbal menggunakan katalis gas NO dan juga gas NO2, sedangkan pada proses kontak dan proses WSA itu sama, bisa menggunakan V2O5, PT maupun Fe2O3. Untuk biaya, proses bilik timbal biayanya sangat tinggi untuk operasinya, sedangkan proses kontak itu lebih rendah dari proses bilik timbal, dan proses WSA itu lebih rendah dari proses kontak. Jadi proses WSA ini biayanya paling rendah. Dari ketiga proses di atas, proses yang paling efisien adalah proses kontak. Kenapa? Yang pertama, kualitas produk dan biaya lebih rendah dibanding proses lain. Kedua, umur katalis bisa mencapai 10 tahun pemakaian normal. Yang ketiga, proses produksi satu kali proses dalam meningkatkan konsentrasi asam sulfat. Sekian pembahasan mengenai proses pembuatan asam sulfat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.